Remy, wake up. You'll be all right. Remy, we almost got you home. No! Film ini berjudul Remy Nobody's Boy yang rilis di tahun 2018. Daripada makin ngebuat penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan seorang anak kecil bernama Remy yang sedang bersenandung sambil menggembalakan sapinya di padang rumput. Remy terlihat bahagia, seolah sapi itu bukan hanya hewan ternak, tapi sudah seperti sahabatnya sendiri. Saat malam tiba, hujan badai mengguyur desa. Petir menyambar berkali-kali, membuat suasana mencekam. Namun ibu Remy yang bernama Barbering selalu punya cara agar Remy tidak takut. Ia menyuruh Remy untuk terus bersenandung sebelum tidur, agar suara nyanyiannya bisa mengalahkan rasa takut terhadap hujan dan petir tersebut. Keesokan harinya, sepupu Barbering datang membawa surat penting. Surat itu berisi kabar buruk. Suaminya yang bernama Jerome sedang merantau bekerja di Paris, sedang mengalami masalah di tempat kerja. Mendengar itu, seketika Barbering langsung terjatuh lemas. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa Jerome sedang menuntut pihak perusahaan lewat pengacara. Namun pengacara itu meminta uang muka sebesar 400 franc. Terlebih dahulu, Jerome juga meminta agar Barbering segera mengirim tabungan keluarga secepatnya agar ia bisa memenangkan tuntutannya. Karena uang mereka tidak cukup, Barbering akhirnya terpaksa menjual sapi mereka kepada tetangga. Remy sangat terpukul, karena bagi Remy, sapi itu bukan sekedar sumber susu, melainkan teman satu-satunya. Meski harga belinya jauh di bawah harga pasar, mereka tetap merelakannya. Kemudian, Remy memeluk ibunya sambil menangis, sampai akhirnya sapi tersebut dibawa pergi oleh pemilik barunya. Sejak hari itu, setiap malam Remy diam-diam pergi menjenguk sapi sahabatnya di kandang tetangga. Ia mengelus tubuh sapi itu sambil bersenandung pelan seperti biasanya. Namun tanpa Remy sadari, ada seseorang misterius yang mengawasinya dari kejauhan. Remy yang mengetahui hal tersebut seketika kaget dan langsung berlari pulang. Sesampainya di rumah, Remy langsung bercerita kepada ibunya. Di sela-sela, Remy bercerita. Ternyata pria yang selama ini disebut ayahnya akhirnya pulang. Pria itu adalah Jerome. Dan ini adalah pertama kalinya Remy melihatnya. Namun bukannya bahagia, Jerome justru marah besar. Ia bertengkar hebat dengan Barbering. Dari pertengkaran itu terungkap kenyataan pahit, bahwa Remy ternyata bukan anak kandung mereka, melainkan hanyalah anak pungut. Mendengar itu, Remy menutup telinganya seakan tak percaya dengan ini semua. Lalu Barbering mendekatinya dan mulai menceritakan masa lalu Remy. Kemudian cerita flashback 10 tahun sebelumnya. Jerome muda sedang dalam perjalanan menuju Paris untuk bekerja. Dalam perjalanan, ia sempat marah karena bertabrakan dengan seseorang. Namun setelah itu, ia menemukan seorang bayi yang ditinggalkan di depan gerbang bangunan. Bayi itu dibungkus dengan selimut mahal, seolah berasal dari keluarga bangsawan. Jerome tidak membawa bayi itu ke panti asuhan. Ia malah membawanya pulang dan menyerahkannya pada istrinya. Sebelum kembali pergi merantau, Jerome berpesan kepada istrinya untuk tidak terlalu memanjakan bayi tersebut. Barbering kemudian memberi nama bayi itu Remy, sama seperti nama anak kandung mereka yang telah meninggal. Lalu kembali ke masa kini, Barbering kemudian menunjukkan selimut bayi itu pada Remy, selimut yang sama saat Remy ditemukan dulu. Barbering juga memberitahu Remy agar menjaga selimut itu dengan sebaik mungkin, karena selimut itu adalah satu-satunya petunjuk tentang keluarga asli Remy. Tak lama kemudian, Jerome yang menyesal segera memeluk istrinya dan meminta maaf karena telah memarahi mereka. Remy yang melihat itu hanya bisa diam. Kemudian ia menutup tirai tempat tidurnya, lalu tertidur. Keesokan paginya, Barbering membangunkan Remy. Ia bilang Jerome akan mengajak Remy ke kota untuk menemui wali kota, guna mengambil uang tunjangan karena Remy telah dirawat oleh keluarga ini. Tanpa curiga,
Remy pun percaya. Kemudian mereka berjalan kaki menuju kota. Namun setelah sampai, Jerome tidak membawa Remy ke kantor wali kota, melainkan ia menuju panti asuhan setempat. Remy yang akhirnya menyadari bahwa dirinya telah dibohongi dan akan dipisahkan dari ibu angkatnya yang begitu mencintainya. Ia langsung melawan dengan mendorong Jerome hingga terjatuh. Lalu ia berlari sekencang mungkin. Tapi karena salah masuk bangunan, akhirnya Remy terpojok dan kembali tertangkap. Kemudian, seorang pria misterius menegur mereka semua. Seketika Remy pun terkejut karena pria yang menegur itu adalah pria yang dulu mengawasinya saat di kandang sapi. Lalu Jerome mengaku ingin mengirim Remy ke panti asuhan karena tak sanggup membiayainya. Mendengar itu, pria tersebut menawarkan 30 franc untuk menyewa Remy selama setahun. Jerome pun setuju. Kemudian pria itu mengajaknya minum sambil memperkenalkan dirinya sebagai Master Vitalis, sang pelatih hewan. Setelah itu, ia segera mengikat tangan Remy dan membawanya pergi dari kota tersebut. Saat mereka lewat di dekat rumah Remy, Barbering, ibu angkatnya, terlihat sedang menimba air di sumur. Ia syok saat melihat Remy dibawa orang asing. Seketika, Barbering langsung berlari mengejar Remy, tetapi Jerome suaminya seketika menahannya. Barbering pun hanya bisa menangis melihat Remy dibawa pergi oleh orang asing tersebut. Malam harinya, Remy dan Vitalis tidur di bangunan kosong. Saat Vitalis tertidur, Remy berusaha melepaskan ikatan di tangannya, lalu mencoba untuk kabur. Namun ketika membuka pintu, ia mendengar suara serigala menggonggong dari luar. Seketika Remy pun mengurungkan niatnya. Vitalis yang mengetahui tingkah Remy, ia pun tak memukul atau memarahinya. Melainkan, ia hanya berkata, jika bukan karena dirinya, Remy pasti sudah ada di panti asuhan malam ini. Kemudian dengan lembut, ia menyuruh Remy untuk tidur kembali. Singkat waktu, mereka tiba di sebuah kota. Kemudian Vitalis membelikan Remy satu set pakaian baru. Setelah itu mereka sarapan di pinggir jalan. Di sini Remy bertanya kenapa Vitalis baik pada dirinya. Vitalis pun menjelaskan bahwa sejak pertama kali ia melihat Remy bersenandung di kandang sapi, ia kagum dengan suara Remy. Karena itu ia rela membayar Jerome, ayah angkatnya, agar Remy bisa ikut dengannya dan dapat mengembangkan bakatnya. Mendengar itu, Remy hanya bisa terdiam. Kemudian Vitalis mulai mempersiapkan pertunjukannya. Sebelum tampil, Vitalis punya kebiasaan aneh. Ia selalu menghirup aroma dari sebuah kaleng kecil yang selalu ia bawa. Tak lama, musik pun dimainkan. Seketika anak-anak pun mulai berkumpul dan mengikuti Vitalis. Sesampainya di lokasi keramaian, Vitalis memulai atraksinya. Anjing dan monyetnya membuat penonton tertawa. Lalu Vitalis ingin menutup pertunjukan dengan menyuruh Remy bernyanyi. Namun Remy malah panik dan kabur. Sampai akhirnya ia jatuh ke bekas kandang kambing. Dengan cepat Vitalis pura-pura menganggap itu bagian dari pertunjukan. Seketika semua penonton pun memberi tepuk tangan. Di perjalanan, Remy terlihat marah-marah. Vitalis yang sudah lelah akhirnya ikut memarahi Remy karena sikapnya. Remy pun terdiam dan mulai menyadari kesalahannya. Tak lama kemudian, seekor anjing datang membawa sepotong poster tua. Karena tidak bisa membaca, Remy menghampiri Vitalis yang sedang duduk sendirian. Saat poster itu dibuka, terlihat gambar Vitalis muda sedang memainkan biola. Vitalis lalu menjelaskan bahwa dulu ia pernah menjadi pemain biola terkenal. Sampai akhirnya, Vitalis kehilangan keluarganya. Sejak saat itu, ia pun berhenti bermain biola. Melihat Remy tertarik pada ukiran huruf alfabet, Vitalis berjanji akan mengajarinya membaca sampai bisa. Agar suatu hari, Remy dapat menulis surat untuk Barbering, ibu angkatnya. Namun semua itu ada syaratnya, yaitu Remy harus bekerja keras dan serius melatih bakatnya dalam bernyanyi, agar kelak bisa membahagiakan keluarganya. Mendengar itu, Remy pun menyetujuinya. Hari demi hari berlalu, dan kota demi kota mereka lewati bersama. Terlihat Remy mulai bisa membaca dan menulis. Remy menulis surat pada ibu angkatnya, menceritakan bahwa Vitalis sangat baik, mengajarinya bernyanyi, bahkan juga bermain musik. Remy juga berkata dalam suratnya bahwa suatu hari jika ia punya banyak uang, ia akan membeli sapinya kembali.
Sang ibu yang mendengar itu hanya bisa tersenyum haru. Sejak itu, Remy mulai dikenal dan sering tampil di berbagai acara. Suatu hari, ia diundang untuk tampil di pesta ulang tahun anak orang kaya. Di sana, Remy bertemu dengan seorang gadis di kursi roda bernama Leisa. Leisa menderita penyakit kaksalgia yang membuatnya sulit bergerak. Tak butuh waktu lama, mereka pun cepat akrab dan terlihat tertawa serta bercanda bersama. Suatu hari mereka tampil di taman, namun polisi datang menanyakan izin. Vitalis menolak tunduk dan justru mempermalukan polisi di depan umum. Polisi pun mencari-cari kesalahan hingga ingin menahan anjing Vitalis. Remy mencoba melindunginya, tetapi malah ditampar. Dalam kekacauan itu, anjing Vitalis seketika menyerang polisi. Setelah dipukul, anjing tersebut berpura-pura mati. Saat polisi fokus pada Vitalis, Remy pun kabur bersama hewan-hewan mereka. Namun akhirnya, Vitalis tetap tertangkap. Di persidangan, hakim menyatakan Vitalis tidak bersalah atas tuduhan mengganggu ketertiban. Sayangnya, identitasnya ternyata palsu. Ia bisa bebas jika mau mengaku siapa dirinya yang sebenarnya. Tetapi Vitalis memilih diam dan akhirnya dijatuhi hukuman 2 bulan penjara. Di penjara, Remy bertanya, kenapa Vitalis tidak mengungkap identitas aslinya saja? Vitalis menjelaskan bahwa dulu ia terlalu egois dan lebih mementingkan biola daripada keluarganya. Saat rumahnya terbakar, ia gagal menyelamatkan istri dan anaknya. Sejak itu, ia merasa bersalah dan berhenti bermain biola sebagai penebusan dosa. Mendengar itu, Remy berjanji tidak akan meninggalkan kota sampai Vitalis bebas. Selama Vitalis di penjara, Remy tinggal di kapal keluarga Lisa, dan hubungan mereka pun semakin dekat. Suatu malam, Lisa menemui Remy di kamarnya dan menanyakan tentang selimut yang ia pegang. Untuk pertama kalinya, Remy akhirnya menceritakan kisah hidupnya kepada seseorang. Ia mengaku bahwa dirinya adalah anak pungut yang ditemukan saat masih bayi dengan selimut tersebut. Hingga suatu hari, Vitalis bebas dari penjara. Remy langsung berlari dan memeluknya, sementara Lisa hanya terdiam menahan sedih. Ibu Lisa sempat meminta agar Remy tinggal sebagai pendamping Lisa, tetapi Vitalis menolak karena tak ingin bakat bernyanyi Remy terbuang sia-sia. Akhirnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, Remy berjanji pada Lisa akan kembali suatu hari nanti. Semakin jauh mereka melangkah, kondisi Vitalis semakin memburuk. Batuknya tak kunjung reda, bahkan sampai mengeluarkan darah. Singkat waktu, mereka akhirnya sampai di sebuah hotel. Kondisi Vitalis semakin memburuk, namun ia tetap menyewa kamar terbaik dengan sisa uang yang dimilikinya. Bukannya memeriksakan diri, ia justru membawa monyetnya ke dokter. Mendengar batuk Vitalis yang parah, dokter sempat menawarkan pengobatan, tetapi Vitalis menolaknya. Sebelum pergi, dokter berpesan bahwa jika ia berubah pikiran, pengobatan masih bisa dilakukan. Kemudian Remy mempertanyakan tentang kelanjutan membayar biaya sewa hotel yang mahal. Vitalis menjelaskan bahwa ia akan melobi pemilik hotel untuk mengadakan pertunjukan dan membagi hasilnya. Malam itu, lobi hotel dipenuhi banyak orang yang penasaran. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Vitalis tampil sendiri dengan biolanya. Awalnya tangannya gemetar, tetapi karena mereka tak punya pilihan, ia mulai memainkan biola. Permainannya memukau semua orang dan mendapat tepuk tangan meriah. Namun saat menghitung hasilnya, uang yang terkumpul ternyata masih kurang. Tiba-tiba seorang wanita datang dan mengatakan bahwa permainan biola tadi sangat mirip dengan idolanya di masa kecil. Meski Vitalis mencoba mengelak, wanita itu tetap yakin bahwa pria yang berdiri di hadapannya adalah sosok idolanya dulu. Ia juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya istri dan anak Vitalis, sebelum akhirnya meninggalkan sekeping koin emas di meja dan pergi meninggalkan mereka berdua. Mengetahui mereka mendapat sekeping koin emas, Remy pun merasa lega. Ia berpikir kini mereka bisa bertahan di hotel selama musim dingin dan mengobati monyet mereka yang sedang sakit. Namun, saat kembali ke kamar, mereka terkejut karena monyet itu ternyata telah meninggal. Dengan perasaan sedih, mereka pun menguburkannya dengan penuh haru.
Tak lama kemudian, kondisi Vitalis semakin memburuk hingga akhirnya ia diperiksa dokter. Sementara itu Remy menerima surat dari Lesa. Dari surat tersebut, Lesa menceritakan bahwa ia membantu ibunya menjahit selimut bayi. Dan selimut itu sangat mirip dengan milik Remy. Saat hal itu diungkapkan, ibunya awalnya ragu karena selimut seperti itu hanya dimiliki kalangan atas. Namun setelah tahu Remy adalah anak adopsi yang ditemukan dengan selimut serupa, ibunya langsung mengirim banyak surat ke kenalan dari kalangan atas. Salah satu balasan akhirnya datang dari seorang pengacara bernama James Milligan. Ia meminta bertemu karena menduga Remy adalah anggota keluarganya yang hilang belasan tahun lalu. Tak lama kemudian, mereka pun bertemu. Setelah selimut bayi itu diperiksa, kebenaran pun terungkap. Remy memang bayi yang hilang itu dan bernama Driscoll. Remy kemudian dibawa ke keluarga yang mengaku sebagai orang tuanya. Namun rumah itu terasa aneh. Bangunannya rusak parah, bahkan tampak seperti bekas kebakaran. Mereka lalu duduk di ruang makan. Keluarga barunya menceritakan kisah kehilangan Remy saat kecil, seolah semuanya benar adanya. Setelah itu, Vitalis menitipkan Remy dan bersiap pergi. Ia diberi sejumlah uang oleh pengacara sebagai tanda terima kasih. Meski begitu, Vitalis mulai merasa ada yang janggal. Malam harinya, saat berada di kamar, Remy menemukan laci yang dipenuhi gigi manusia. Ia langsung sadar ada sesuatu yang tidak beres. Remy mengatakan pada pengacara bahwa orang-orang itu bukan orang tua kandungnya, tetapi sang pengacara hanya tersenyum. Ternyata, mereka semua bersekongkol. Ibu palsu Remy bahkan memerintahkan suaminya untuk membunuh Remy. Namun sebelum itu terjadi, Vitalis kembali dan menggagalkan rencana mereka. Kemudian disinilah akhirnya kebenaran terungkap. Pengacara James Milligan ternyata adalah paman kandung Remy. Ia merancang semua ini demi menguasai warisan keluarga. Saat ayah kandung Remy meninggal, harta warisan seharusnya jatuh kepadanya. Namun rencananya gagal karena ibu Remy ternyata sedang hamil dan melahirkan Remy. Ia juga pernah diperintahkan untuk membunuh Remy saat masih bayi, tetapi ia tak tega melakukannya. Bayi itu akhirnya ditinggalkan di suatu tempat dan logo pada selimutnya dipotong untuk menghilangkan jejak. Saat meninggalkan bayi tersebut, ia sempat bertabrakan dengan Jerome muda, seperti yang terlihat di awal cerita. Setelah mendapatkan alamat ibu kandung Remy, Vitalis dan Remy segera meninggalkan rumah itu. Perjalanan menuju ke sana amatlah sangat berat. Badai salju menerjang tanpa henti. Terlihat Remy kelelahan hingga terjatuh di atas salju. Vitalis dengan sisa tenaganya menggendong Remy sambil terus berjalan. Namun mereka justru tersesat dan tiba di sebuah gereja tua yang terbengkalai. Di sana, mereka berteduh dan menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri. Tiba-tiba anjing Vitalis menggonggong, lalu berlari pergi. Untuk menenangkan suasana, Vitalis meminta Remy bersenandung seperti kebiasaannya sejak kecil. Setelah itu, Vitalis menghirup aroma daun dari kaleng kecilnya, lalu tertidur karena kelelahan. Saat terbangun, Remy sudah berada di sebuah kamar dan dirawat oleh seorang wanita yang baik hati. Dengan lembut, wanita itu memberitahu bahwa Vitalis telah tiada. Sambil menahan tangis, Remy hanya bisa memeluk anjingnya. Tak lama kemudian, pamannya datang dan ingin membawa Remy. Ia bahkan menuduh Vitalis dan Remy sebagai penipu yang mengaku keturunan keluarganya. Namun wanita itu menolak karena tak tega melihat Remy yang baru saja kehilangan orang yang dicintainya. Kemudian, saat menemui pembantu yang sedang mencuci pakaian Remy, wanita itu menemukan sebuah kertas penting di antara barang-barangnya. Melihat isi kertas tersebut, ia terkejut hingga pingsan. Ternyata, Remy adalah anak kandung wanita itu, anak yang hilang 11 tahun lalu. Wanita itu pun memeluk Remy dengan penuh haru. Sementara itu, sang paman akhirnya ditangkap polisi karena terbukti melakukan percobaan pembunuhan. Di akhir cerita, Remy mengunjungi makam Vitalis untuk memberikan penghormatan terakhir. Ia juga menemui ibu angkatnya, Barbering, dan mengajaknya tinggal bersama, namun Barbering memilih tetap bersama Jerome. Bertahun-tahun kemudian, Remy dewasa terlihat menceritakan kisah hidupnya
kepada anak-anak kecil. Setelah selesai, ia naik ke kamar dan menyapa seorang wanita yang sedang tertidur. Wanita itu adalah Lisa, yang kini telah menjadi istrinya. Dan kisah Remy pun berakhir.